Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atta. Kali ini akan membawakan sebuah kisah seorang pengemudi ojek online yang mendapat orderan tengah malam. Malam itu angin bertiup kencang di kota Malang. Langit kelabu dan gerimis menyelimuti jalanan. Bayu, seorang pengemudi ojek online, menghela napas sambil memeriksa aplikasinya. Orderan sepi sudah hampir 2 jam ia menunggu, dan hanya mendapat beberapa orderan pendek saja. Ia sudah berencana untuk pulang saja, tapi tiba-tiba ponselnya berderi nyari. Sebuah orderan masuk. Jaraknya lumayan jauh menuju pemakaman umum Duku. Bayu menggerutkan dingin di tengah malam begini. Biasanya orderan dari pemakaman hanya muncul saat ada acara ziarah besar. Tapi ini tidak ada notifikasi secara apapun. Rasanya penasaran bercampur ragu menghantuinya. Penghasilan sedang menipis dan ia butuh uang. Akhirnya ia memutuskan menerima orderan itu. "Siap, saya ambil ordernya," gumamnya sambil mensasar motor. Aplikasi memberikan detail order. Nama penumpang Ratna. Tidak ada nomor telepon yang tertera. Lokasi penjemputan gerbang utama pemakaman Duku. Semakin dekat ke pemakaman, semakin merinding bulu kuduk Bayu. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Gerbang pemakaman tampak menyeramkan. Dalam kegelapan, ia memarkir motornya tepat di depan gerbang. Bayu menunggu beberapa menit, namun tidak ada seorang pun yang datang. Ia mencoba menghubungi penumpang melalui aplikasi, tapi pesannya tidak terkirim. Sinyalnya jelek mungkin, pikirnya. Ia merasa khawatir. Ia hampir saja membatalkan orderan ketika ia melihat sosok perempuan berdiri di kejauhan. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang terlihat lusuh. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajahnya. Bayu menyalakan lampu motornya, mencoba menyapa. "Permisi, Ibu Ratna." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat dengan langkah yang lambat dan terhuyung-huyung. Saat semakin mendekat, Bayu bisa melihat wajahnya. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang sayu dan bibir yang membiru. Rasa takut mencengkram jantung Bayu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. "Silahkan naik, Bu," katanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kursi belakang motor. Bayu dengan ragu membantu perempuan itu untuk duduk. Saat menyentuh bahunya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Mau kemana, Bu?" tanya Bayu, berusaha memecah keheningan. Perempuan itu akhirnya menjawab. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Ke tempat peristirahatan terakhirku." Bayu semakin merinding. Tempat peristirahatan terakhir. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud perempuan itu. Ia mencoba bertanya lagi,
Tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Bayu mulai melajukan motornya mengikuti petunjuk dari aplikasi. Anehnya, aplikasi terus mengarahkan semakin dalam ke dalam pemakaman. Ia melewati barisan makam yang gelap dan sunyi. Suara dingin, angin yang berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan gaib. Semakin dalam ia masuk, semakin aneh rasanya. Lampu motor semakin redup dan udara semakin dingin. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya di balik nisan-nisan. Tiba-tiba aplikasi menghentikan navigasinya di depan sebuah makam yang tampak tua dan lebih tidak terawat dari yang lainnya. Di batu nisan tertulis nama Ratna Kirana 1975-1989. Bayu tertegun, ia menoleh ke belakang. Ia melihat perempuan yang diboncengnya menunjuk ke arah pemakaman itu. "Di sini," bisiknya dengan suara lirih. Bayu dengan ragu mematikan motornya. Ia menoleh ke arah perempuan itu, mencoba bertanya apa yang ia harus lakukan. Namun perempuan itu sudah tidak ada di sana. Bayu terkejut. Ia celingkan sekeliling, mencari keberadaan perempuan itu. Tapi ia tidak menemukan apapun. Ia merasa seolah perempuan itu lenyap begitu saja di telan kegelapan. Ia menatap makam Ratna dengan perasaan takut dan membeda. Ia mulai menyadari bahwa ia telah mengantarkan hantu. Ia telah menerima orderan dari dunia lain. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia berbalik dan melihat sosok perempuan itu di belakangnya, menatapnya dengan senyum tipis yang mengerikan. "Terima kasih sudah mengantarku," bisiknya. "Sekarang kau boleh pergi." Bayu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung menstarter motornya dan melarikan dari pemakaman itu secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan orderannya. Ia hanya ingin keluar dari tempat terkutuk itu. Sesampainya di rumah, Bayu langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia duduk di ruang tamu, gemetaran ketakutan. Ia tidak bisa lagi melupakan pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami. Keesokan harinya, Bayu mematikan aplikasinya. Ia tak mau lagi menerima orderan apapun, apalagi jika lokasinya dekat dengan pemakaman. Ia merasa trauma dan tidak ingin mengulangi kejadian itu lagi. Ia tahu malam itu ia telah mengantarkan lebih dari sekedar penumpang. Ia telah mengantarkan sebuah roh yang mencari kedamaian. Dan ia sebagai seorang pengemudi ojek online yang telah menjadi bagian dari kisah horor yang akan menjadi selalu menantinya. Ia belajar bahwa ada beberapa tempat yang sebaiknya dihindari, bahkan oleh mereka yang mencari nafkah di tengah malam. Dan terkadang orderan paling menguntungkan justru bisa membawa petaka yang tak terduga.